Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jansen Asiola Nebaho, NIM 4421101195, mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Patria Saputra SHMH, Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa. Dalam prinsip-prinsip hukum pidana, materi yang saya pilih adalah melawan hukum bagian E. Baik, saya akan menerangkan dan menjelaskan arti melawan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan. Bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya. Pengertian perbuatan pidana menurut Muel Jatno. Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan unsur-unsur dari perbuatan pidana, ada pendapat yang membagi elemen atau unsur perbuatan pidana secara mendasar. Yang pertama, bagian yang objektif. Menunjukkan perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga dapat diancam dengan pidana atau actus reus. Bagian B, subjektif, yang merupakan unsur kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn, kelakuan yang bertentangan dengan melawan hukum bahwa unsur subjektif berupa adanya suatu perbuatan melawan hukum atau mens rea. Apa itu melawan hukum? Sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Terhadap dua ajaran tentang melawan hukum, yang pertama melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material. Melawan hukum dalam arti formal yaitu sifat melawan hukum yang terjadi karena memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Artinya, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum dalam arti material. Sifat melawan hukum material merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat dalam undang-undang atau hukum tertulis atau hukum positif, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga, tata susila dan sebagainya. Dalam sifat melawan hukum material juga terdapat dua ajaran. Yang pertama, sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Berarti meskipun suatu perbuatan memenuhi rumus delik, namun menurut pandangan yang hidup dalam masyarakat bukan merupakan perbuatan yang tercela. Berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis, contoh dalam kasus penyalahgunaan subsidi gula dalam putusan MA nomor 42K/KR/1965 dengan terdakwa March Hoes Effendi selaku pati pada kantor Bupati Sambas yang mengeluarkan DO gula insentif padi yang menyimpang dari tujuannya. Gula insentif tersebut hanya boleh dikeluarkan dalam rangka pembelian padi oleh pemerintah, namun ia memberikannya kepada pemborong, para pegawai kabupaten, kodim, dan lain-lain yang di luar peruntukannya. Kelebihan harga penjualannya oleh terdakwa digunakan untuk pembangunan daerahnya dan pelayanan publik yang pada akhirnya didakwa 372 atau penggelapan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan. Namun pengadilan tinggi memberikan vonis bebas dan diperkuat oleh MA. Dalam pertimbangannya terdakwa tidak mengambil keuntungan yang justru keuntungannya untuk masyarakat, meskipun sudah memenuhi unsur-unsur deliknya.
Sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif mengandung arti meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik, namun perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat, maka dapat dijatuhi pidana. Semisal dalam kasus terdakwa Direktur Bank Bumidaya, Raden Sonson Natalegawa, yang berulang kali memberikan prioritas kredit kepada PT Jawa Building Indah yang bergerak di bidang real estate, padahal ia mengetahui bahwa ada larangan pemberian kredit untuk proyek real estate. Berdasar SE BISE 6/22/UPK 30 Juli 1973. Terdakwa kemudian menerima fasilitas yang berlebihan dan keuntungan lainnya dari pemberian kredit tersebut. Putusan MA 275K/PIT/1982 memberikan arti sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif, yaitu menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara korupsi apabila pegawai negeri menerima fasilitas berlebihan dengan menggunakan kekuasaannya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Sifat melawan hukum secara umum, yakni delik yang tidak merumuskan kata atau melawan hukum dalam unsur-unsurnya, sehingga tidak dibebani lagi pembuktian unsur melawan hukumnya. Contoh kasus pembunuhan. Yang kedua, sifat melawan hukum secara khusus, yaitu delik yang secara eksplisit menyebut unsur melawan hukum dalam rumusan pasalnya, sebagaimana dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pengertian melawan hukum. Menurut bahasa Belanda, melawan hukum diterjemahkan sebagai wederrechtstellig atau wider, bertentangan atau melawan, rechts hukum. Simon, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis. Hokret, melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa kewenangan. Perbedaan sifat melawan hukum antara hukum pidana dan perdata. Perspektif melawan hukum dalam hukum perdata. Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan besar dalam hukum perdata. Pasal tersebut memuat ketentuan setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian itu. Dalam rumusan pasal tersebut memuat syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Contoh, semisal pengurangan dana semisal pengurangan dana BLT bagi masyarakat oleh pihak 2 yang mengurusinya. Yang kedua, harus terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut dapat diukur dengan cara yang pertama objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua subjektif, yaitu si pembuat kerugian harus seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, terdapat kerugian secara material, imaterial, atau kondisi fisik. Yang keempat, terdapat hubungan kausal antara pembuatan dengan kerugian. Perspektif melawan hukum dalam hukum pidana. Wederrechtstellig. Menurut Lagemeyer, untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum atau yang tidak terdapat kekeliruan itu tidak masuk akal.
Mengenai ukuran dari kekeliruan tersebut terdapat dua pendapat. Yang pertama, apabila perbuatan telah melanggar larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah nyata, yakni melanggar ketentuan undang-undang. Pendirian ini disebut dengan pendirian formal. Pada pandangan ini tidak perlu lagi membuktikan apakah ada unsur melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Yang kedua, melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang semata, karena terdapat pula undang-undang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku pada masyarakat. Pendirian ini disebut dengan pendirian material. Terima kasih.